Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ayyuhal ikhwatul akhawat rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu banyak tentunya, yang kita mustahil untuk menghitungnya satu persatu, sehingga kewajiban bagi kita adalah untuk bersyukur kepadanya selama kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoganya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya Rabbul Alamin dengan menjadikan nikmat-nikmat tersebut ke jalan, atau menggunakan nikmat tersebut ke jalan yang diridhai olehnya Rabbul Alamin. Ya, terutama nikmat kesehatan, nikmat waktu, ya kita gunakan seperti ini, meluangkan waktu mengikuti kajian-kajian seperti ini dan juga di tempat lain, dan itu adalah bagian daripada menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai keinginan Allah, dan juga itu adalah bagian daripada bersyukur kepadanya Rabbul Alamin. Dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita memohon kepadanya untuk diterima di sisinya Rabbul Alamin. Dan juga pada hari ini sebagian jamaah halaqah kita mendapatkan musibah, ada yang mendapatkan musibah sakit, ya, keluarganya, Pak Ferry, istrinya dibawa ke rumah sakit, kata beliau. Lalu kemudian juga ada yang mendapatkan musibah yang lebih berat daripada itu, yaitu meninggalnya mertua atau ayah daripada jamaah kita, yaitu Pak Mazurat, dan ayah daripada istri beliau, Anti Liza, ya. Jadi beliau bapaknya meninggal dunia hari ini. Ya, saat barusan sebelum kita mulai kajian, bapaknya atau juga mertuanya ini barusan meninggal dunia. Jadi oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang meninggal mendapatkan husnul khatimah, kemudian segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semua amal solehnya diterima di sisinya Rabbul Alamin, dan menjadikan alam barzakh yang dia akan lalui penantiannya menuju kiamat nanti, itu menjadi penantian yang indah tentunya. Dan keluarganya diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian besar ini. Ujian kematian adalah ujian yang besar tentunya. Lalu kemudian yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan yang cepat normal, cepat bisa beraktivitas, dan mendapatkan tentunya pahala atas semua musibah yang dirasakannya. Karena kita yakini bahwasanya setiap musibah yang dirasakan oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertama menjadi penghapus dosa, lalu kemudian juga menjadi peningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu semua didapati oleh jamaah kita yang sedang mendapatkan musibah tersebut. Itu saja untuk informasi sebelum kita memulai kajian kita. Dan sekarang kita akan memasuki bahasan kita, yaitu kitab Masail Jahiliyah, yang sekarang memasuki poin yang ke-28. Memasuki poin yang ke-28 daripada Al-Masail Al-Jahiliyah ini. Tentunya masail atau permasalahan pembahasan masail jahiliyah yang beliau akan sebutkan sekarang dan juga seterusnya yang kita akan bacakan, itu tentu banyak kaitan-kaitannya dengan masail atau permasalahan pembahasan sebelum-sebelumnya. Jadi oleh karena itu pembahasan ini dan juga pembahasan seterusnya itu insyaallah kita sering mendengar sebagian penjelasannya, karena memang ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Tapi kalau kita melihat
Yang ke-28 beliau sebutkan di situ ats-tsaminatu wal 'ishrun. Yang ke-28 annahum la yaqiluna minal haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Mereka tidak mau mempelajari kebenaran kecuali kalau itu berasal dari kelompok mereka. Kaqaulihi nu'minu bima unzila alaina, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 91, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Tentu poin yang ini mengingatkan kepada kita pada poin-poin yang di atas ya sebelum-sebelumnya, yaitu terkait dengan at-ta'assub, terkait dengan ta'assub. Karena apa yang beliau sebutkan di sini mengingatkan kepada kita masalah ta'assub yang mazmum, ta'assub yang tercela. Karena tentu kalau ta'assub itu lebih umum daripada permasalahan ini. Ya, ta'assub itu ada dua, ada ta'assub yang mahmud, yang terpuji, ada ta'assub yang tercela, yang mazmum. Ya tentu yang terpuji adalah ta'assub berpegang dan juga berpegang teguh kuat ya kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila seorang itu ta'assub kepadanya, ya maka ini adalah ta'assub yang mahmud, yang terpuji. Jadi jelas dalilnya, kemudian jelas pemahamannya dari pemahaman salaf, dari dalil-dalil yang ada, maka berpegang teguh, kuat, tidak goyah, kokoh di atasnya, itu adalah bagian daripada ta'assub. Namun ta'assub yang jenis ini adalah mahmud, yaitu terpuji. Adapun selainnya berpegang teguh kepada sesuatu yang keluar daripada Quran dan Sunnah, keluar daripada manhaj salaf dan seterusnya, maka ini tentu ta'assub, berpegang teguh, mati-matian memegang pendapat tersebut, ini adalah bagian daripada ta'assub al-mazmum, yaitu yang tercela. Nah, permasalahan yang ke-28 yaitu mereka tidak mau mempelajari, tidak mau memahami kebenaran kecuali kalau itu berasal daripada kelompok mereka. Ini tentu masuk kepada at-ta'assub al-mazmum, yaitu ta'assub yang tercela, yang tercela. Karena tadi kita sebutkan sudah jelas yang terpuji, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, maka masuk yang ke-28 ini adalah berpegang teguh kepada selain Quran dan Sunnah. Bahkan lebih spesifik lagi kepada ta'ifah, kepada kelompok. Jadi kelompok yang dimaksud dengan ta'ifah di sini adalah kelompok yang memiliki ideologi tersendiri, kelompok yang memiliki manhaj tersendiri, kelompok yang memiliki kalau bahasa itu ada ADRT-nya, ya, ADRT-nya, ada undang-undangnya tersendiri. Itu adalah bagian daripada at-ta'ifah, bagian daripada kelompok. Nah, ada orang-orang yang seperti yang beliau sebutkan, ya tentu pelopornya adalah orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi itu tidak mau mempelajari, tidak mau mengetahui suatu kebenaran, atau bahkan secara keumumannya mempelajari sesuatu kecuali daripada kitabnya sendiri, Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca lengkapnya ayat itu ya, surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 91 yang beliau sebutkan di situ. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perangai daripada orang Yahudi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, jika dikatakan kepada mereka, maksudnya jika mereka diajak, aminu, berimanlah, bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kepada Nabi Muhammad SAW saat itu. Kalau tidak, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diturunkan kepada para nabi-nabi yang lain. Cuma titik poinnya adalah jawaban daripada mereka orang Yahudi ini. Apa jawabannya? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Jadi mereka menjawab, kami akan beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan mereka orang Yahudi itu kufur, tidak menerima selain itu. Jadi ini merupakan ta'assub yang mazmum, yang tercela, yang terkait dengan ta'assub kelompok.
kelompok madhabi, madhab dan seterusnya, ini adalah juga bagian masuk dari sini. Jadi tentu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang lain, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi tetap saja mereka bersih kokoh ta'assub ya kepada Tauratnya, konon kepada Tauratnya. Jadi kami tidak beriman, tidak mau beriman ya kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Kami hanya beriman kepada Taurat saja. Ya, padahal kalau mau jujur-jujur, apabila mereka beriman kepada Taurat, ya tentu secara otomatis dia akan beriman kepada Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'anul Karim. Nah, fenomena ta'assub seperti ini itu banyak sekali terjadi tentunya yang disaksikan oleh penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada zaman beliau dan juga pada zaman kita sekarang ini. Dan itu juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan terkait dengan hawa nafsu, Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135, di situ Allah menyebutkan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsumu, keinginanmu yang tidak berdasar. An ta'dilu, untuk kamu lebih condong kepada kebenaran atau menjauh daripada kebenaran. Jadi janganlah kalian mengikuti hawa nafsumu untuk kamu jauh daripada kebenaran, daripada keadilan. Ini at-ta'assub atau berpegang teguh atau taklid buta lah namanya juga kepada seseorang, kepada kelompok, itu adalah bagian daripada mengikuti hawa nafsu. Dan apabila ada penyakit-penyakit seperti ini pada seseorang, ya tentu dia akan mendapatkan penyakit seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, berpegang teguh dengan sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian taklid kepadanya, lalu kemudian merasa dirinya atau kelompoknya saja yang benar, akhirnya tutup mata, tutup telinga daripada kebenaran-kebenaran yang lain. Padahal kalau kita melihat yang namanya kebenaran, kalau memang itu benar adanya, hatta daripada syaitan sekalipun itu diterima. Dan ini kita mengingat kembali riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjaga zakat ya, harta zakat, di mana pada waktu itu syaitan datang menyerupai manusia pada waktu itu dan sempat ditangkap. Namun akhirnya karena beberapa kali ditangkap, memelas dan seterusnya, akhirnya tangkap yang ketiga, yang terakhir kali untuk minta dilepaskan, dia mengajarkan Abu Hurairah suatu zikir. Ya tentunya poinnya adalah Nabi SAW menetapkan zikir yang diajarkan oleh syaitan. Maknanya apa? Hatta syaitan pun sekalipun kalau itu adalah kebenaran, maka tetap diterima. Itu poinnya. Nah, orang-orang yang mendapatkan dirinya ta'assub kepada kelompok seperti ini, ya tentu tidak akan bisa seperti itu. Dan itu yang banyak terjadi ya di dunia kita sekarang ini, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Kalau di dunia nyata, ya tentu dengan tidak mau menghadiri, itu sudah mengisyaratkan itu bagian daripada ta'assub tersebut. Lalu kemudian kalau dilihat dari segi dunia maya, baru dilihat wajahnya muncul di YouTube dan seterusnya. Ini dia Wahabi nih katanya. Ini dia tokoh dalang daripada Salafi. Ini jangan sampai didengar. Belum bicara orangnya sudah diklaim atau sudah dikatakan ini, dikatakan itu dan seterusnya. Walhasil jauh daripada kebenaran. Dan ini yang tentu kita tidak inginkan. Terutama kita begitu ya, yang sudah mengenal manhaj salaf. Jadi tidak seorang pun di antara kita yang dibenarkan untuk ta'assub
pada seorang ustadz. Tidak boleh. Jadi karena itu semua ya ustadz-ustadz tersebut adalah dai, adalah guru, ustadz dan seterusnya, maka tidak boleh seseorang itu berta'assub kepada seseorang, dalam arti apabila ustadz tersebut yang mengisi daurah dan seterusnya mereka datang, kemudian yang lainnya tidak datang, maka ini sekali lagi sifat-sifat yang harus dibuang sejauh-jauhnya. Kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh para ulama tentang ta'assub kepada kelompok atau kepada seseorang, itu banyak ucapan-ucapan para ulama terkait dengan masalah ini. Kalau kita baca keterangan daripada Imam Abu Bakar Ibn Ayyash, ini beliau sebutkan di situ dan disebut dalam kitab Syarhu Usul Al-I'tiqad. Jadi beliau sebutkan di situ, Abu Bakar bin Ayyash mengatakan as-sunni, sunni yaitu pengikut sunnah yang sebenarnya, kata beliau, huwallazi idza dzukirat al-ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Yaitu sunni yang sebenarnya adalah jika hawa nafsu itu disebutkan, maksudnya pendapat-pendapat yang tak berdasar dalil dan seterusnya, itu mereka tidak ta'assub sama sekali kepadanya, tidak ta'assub sama sekali kepadanya. Ini sunni yang hakiki, sunni yang sebenarnya, kata Imam Abu Bakar Ibn Ayyash atau Ibn Ayyash. Jadi beliau sebutkan jika disebutkan al-hawa, yaitu pendapat-pendapat yang tak berdasar ya Al-Quran dan Sunnah, itu mereka sunni yang hakiki tersebut sekali lagi tidak ta'assub kepadanya, sedikit pun tidak ta'assub. Artinya tidak ta'assub gimana? Ya boleh jadi salah, boleh jadi benar, begitu ya, karena hanya sekedar pendapat saja, hanya sekedar pendapat saja. Jadi oleh karena itu orang-orang yang memahami hakikat seperti ini, maka dia tidak akan pernah ta'assub. Walaupun yang menyebutkannya itu misal seorang yang ditokohkan, seorang yang memiliki gelar dan seterusnya, selama itu dalilnya selama ucapannya itu hanya pendapat-pendapat saja, pendapat-pendapat belaka atau pendapat-pendapat saja, jadi pendapatnya tersebut tidak lebih berhak untuk kita ikuti daripada pendapat yang lain yang semisal dengannya, yang pendapat yang lain juga berpendapat, hanya pendapat. Jadi ada beberapa ustadz gitu ya, hanya pendapatnya. Jadi kalau hanya pendapatnya saja, tidak berdasarkan dalil dan seterusnya, ya maka tentu tidak harus untuk diikuti. Dan sekali lagi kata beliau, lam yata'assab li syai'in minha. Jadi mereka orang-orang sunnah tersebut itu sama sekali tidak berta'assub kepadanya, kepada pendapat-pendapat tersebut. Kemudian kalau kita melihat nukilan berikutnya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Ini Al-Imam Al-Ghazali disebutkan dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Jadi kata beliau dalam mencela taqlidil ashkhas, jadi dalam celaan beliau terhadap orang-orang yang mentaklid ya, taklid buta. Jadi beliau mencela orang-orang yang taklid buta. Kata beliau, wa hadhihi adatu du'afa'il uqul. Jadi orang-orang yang taklid buta, kata beliau ini adalah adat, kebiasaan mereka-mereka yang akalnya lemah. Mereka-mereka yang akalnya lemah. Ya'rifunal haqqa birrijal. Mereka itu mengetahui kebenaran dari tokoh, dari seseorang, dari tokoh. Lar rijal bil haqq, bukan tokoh itu dikenali karena dia benar. Ini paham tidak? Itu dia punya istilah dan ucapan beliau ini sangat-sangat tepat sekali. Keadaan-keadaan di zaman sekarang yang taklid buta. Jadi orang-orang yang taklid buta itu kata beliau termasuk du'afa'il uqul, yaitu kebiasaan orang yang lemah akalnya. Tidak mau berpikir tajam, tidak mau berpikir kritis, tidak mau menggunakan akalnya untuk mencoba gitu meriset, mencari mana yang benar, mana yang salah. Nah itu kalau orang yang lemah akalnya, ya bukan karena dia tidak pandai ya, mungkin kalau dicek IQ-nya mungkin tinggi,
Tapi karena dia malas, gitu, ketinggian IQ-nya itu tidak berguna baginya, sehingga akalnya itu lemah. Akibat akalnya lemah, jadi kebenaran itu diukurnya dari tokoh, dari seseorang. Jadi kalau tokohnya atau seseorang yang dianggap pintar, dianggap pandai, dianggap tokoh lah, melakukan sesuatu, berarti itu adalah merupakan pendalilan sesuatu itu benar. Sesuatu itu benar. Dan ini sangat keliru sekali. Dan ini keliru, karena ini adalah du'afa al-uqul. Itu orang-orang yang lemah akalnya seperti itu. Mengecek kebenaran, mengetahui kebenaran daripada seseorang, daripada tokoh. Yang seharusnya, kata beliau, larrijali bil haq. Yang seharusnya adalah tokoh itu diukur diukur daripada kebenaran. Tokoh itu sekali lagi diukur daripada kebenaran. Bukan kebenaran itu diukur daripada tokoh. Yang benar adalah tokoh itu diukur kebenarannya dari kebenaran, dari al-haq, dari al-haq. Ya, banyak tentunya tokoh-tokoh kalau di Nusantara kita sebutannya banyak ya, ada kiai, ada habib, ada ustadz, ada macam-macam lah. Jadi kalau yang du'afa al-uqul, kalau yang lemah akalnya, sekali mereka melihat habib berselawat atau beramal ini dan itu, mengatakan itulah amal yang terbaik. Itulah amal sunnah. Karena dia kan anak cucu Nabi konon. Sehingga dia yang lebih tahu akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini mengetahui kebenaran, mengukur kebenaran daripada tokoh tersebut. Bukan tokoh tersebut diukur kebenarannya daripada kebenaran. Jadi yang sahih adalah mengukur seseorang benar atau salahnya dari kebenaran, dari al-haq, dari dalil tersebut. Jadi kalau orang itu, kalaupun dia tidak menjadi tokoh, kalaupun dia tidak ada title-nya, gitu kan, tapi perbuatannya benar, ucapannya benar, maka dialah yang benar, walaupun dia tidak termasuk tokoh. Tapi kalau dia seorang tokoh, tapi ternyata ucapannya tidak benar, amalannya keliru, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka ya kita dengan berat hati menyatakan dia tidak benar. Jadi apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan bahkan Imam Al-Ghazali ini kalau kita melihat ini adalah rujukan banyak ya kaum muslimin di negeri kita ya, tapi ucapannya kadang-kadang tidak diperhatikan dengan seksama ya. Banyak ucapan-ucapannya yang seperti ini ya, tapi yang jenis-jenis seperti ini sepertinya diketepikan ya, diketepikan. Yang diambil adalah ucapan-ucapannya yang lain. Kalau kita baca lagi, itu Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca ucapan daripada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini sudah jelas ya. Kalau ini Ibnu Taimiyah, kalau tadi Al-Ghazali ya masuklah ya. Ini Ibnu Taimiyah ya, sudah jelas ke kita lah ya. Jadi kata beliau, wa amma ta'assub li amrin minal umur bila hudan minallah fahuwa min amalil jahiliyah. Adapun ta'assub kepada suatu perkara tanpa ada petunjuk dari Allah, maksudnya dalilnya Quran dan Sunnah, fahuwa min amalil jahiliyah, maka itu adalah termasuk amalan jahiliyah, termasuk amalan jahiliyah. Maka tidak heran perkara-perkara seperti ini dimaksudkan atau dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ini, kitab Masail Al-Jahiliyah. Kemudian juga kita nukilkan yang lainnya terkait dengan ta'assub ya, karena ini babnya tidak jauh-jauh daripada ta'assub. Karena kalau hanya mau belajar pada satu orang, kalau hanya mau mendengar pada satu orang karena ketokohannya, karena konon keilmuannya dan seterusnya, ini namanya ta'assub. Ini namanya ta'assub. Dari itu kita baca athar, ucapan-ucapan para ulama terkait dengan ta'assub ini. Ya sudah tadi di awal-awal sudah kita baca, kemudian kita baca lagi apa yang disebut oleh Al-Imam At-Taftazani. Ini disebut dalam kitab Syarhu Al-Maqasid. Jadi kata beliau, at-ta'assubu yughatti 'alal 'uqul. Ta'assub itu menutup akal. Wa indahu ta'mal qulub allati fis sudur. Dan dalam waktu yang sama juga
menutup hati allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Menutup hati yang ada di dalam dada. Jadi ta'assub itu sifatnya yughatti al-uqul, menutup akal pikiran, dan selanjutnya menutup hati yang ada di dalam dada. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang itu tertutup akalnya, tertutup hatinya, lalu kemudian dari mana akan masuk hidayah? Dari mana akan masuk ilmu? Sementara ilmu itu adalah nur, cahaya. Jadi dari mana akan masuk cahayanya? Dari akal sudah tertutup, dari hati sudah tertutup, tidak ada celah lagi. Lalu kemudian kemana? Ya tidak bisa, tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan cahaya. Ya akhirnya berkutat, berpusing, berputar di satu tempat saja, kepada kelompoknya, kepada ya tokohnya tadi. Akhirnya apa? Ya masuk ke dalam orang-orang atau sifat-sifat jahiliyah yang pada asalnya itu adalah sifat orang-orang Yahudi yang tadi di awal kita baca surah Al-Baqarah itu. Jika mereka diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ya jawabannya mereka seperti itu. Diajak mereka kajian kepada tempat lain, ustadz lain, dia mengatakan ya sudahlah, saya cukup di sini saja. Ya sudahlah. Artinya dia dengan ucapannya, dengan perbuatannya menyatakan memang dia tidak akan bergerak. Dan kalau kita melihat yang lebih parah dan lebih dahsyat lagi, kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang mengikuti tarekat-tarekat, atau kelompok-kelompok yang berdasarkan baiat, ya, kelompok-kelompok yang berdasarkan baiat. Jadi mereka itu dia susah mau keluar daripada kelompoknya. Jadi kalau udah baiat terjadi, ya mereka memiliki ikatan batin tersendiri sehingga sangat sulit sekali untuk keluar daripada kelompoknya. Naudzubillah min dzalik. Keluar daripada kelompoknya, itu udah menjadi kesesatan bagi mereka. Dan bahkan ada di antara sebagian kelompok yang apabila keluar daripada kelompoknya itu mereka diancam untuk dibunuh. Itu ada kelompok-kelompok seperti itu. Ya banyak pengakuan-pengakuan yang mereka yang sudah tobat daripada kelompok tersebut, banyak ancaman-ancamannya. Ya ancaman-ancaman saja, tidak sampailah ya dibunuh. Tapi ya namanya juga ancaman, ya pengaruh juga kepada kejiwaan seseorang. Jadi poinnya adalah seperti itu, tahapan-tahapan ta'assub kepada kelompok, ta'assub kepada seseorang yang memang pada akhirnya menutup akal, menutup hati, menutup pikiran, sehingga tidak mungkin akan masuk hidayah tersebut. Naudzubillah min dzalik. Jadi karena itu seorang muslim itu free, ya bebas untuk terbang kemana saja, bebas gitu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran untuk berpikir. Jangan sampai IQ-nya saja tinggi, jangan sampai terkait dengan dunia, masya Allah luar biasa, nilainya tinggi, sekolahnya tinggi, kemudian di kuliahnya tinggi nilainya, di pekerjaannya pun top gitu ya. Tapi ternyata masuk ke dalam kategori du'afa al-uqul, kategori akal yang lemah. Kategori akal yang lemah. Ya memang dia pandai, tapi rupanya masuk dalam kategori akal lemah. Ciri-ciri akal lemah itu apa? Ya seperti tadi Imam Ghazali menyebutkan, yaitu mengukur kebenaran daripada tokoh. Mengukur kebenaran, kok tokohnya melakukan ini atau berbuat ini, atau minimal dia sebutkan, takkan dia salah orang itu gitu kan. Kalau udah demikian mengukur kebenaran daripada tokoh, berarti dia du'afa al-uqul, yaitu lemah akalnya. Jadi potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akal yang tajam terkait dengan dunia, prestasi-prestasi itu ternyata tidak dipergunakan. Ternyata itu tidak dimaksimalkan. Karena dia tidak pergunakan, akhirnya lemahlah jadinya akal tersebut, akalnya. Sudahlah lemah, akhir ujung-ujungnya tertutup, akalnya tertutup, lalu kemudian hatinya tertutup. Jadi itu seorang muslim hendaknya betul-betul membuka hati, membuka pikirannya, dia tetap pada prinsip dimanapun saja kebenaran, dan prinsip dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, disitulah kaki dia berpijak, siap begitu. Sehingga nanti kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala,
dia mampu menjawab, bosnya dia sudah siap gitu untuk menerima kebenaran. Ya cuma karena mungkin tempat ya, karena mungkin waktu, jadi dia tidak menemukan teman-teman yang seperti dia dan seterusnya. Tapi pada dasarnya dia sudah mau menerima kebenaran tersebut. Dan tidak lupa tentunya dibuktikan dengan doa yang terus-menerus dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah. Ya minimal doa yang masyhur sekali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu adalah doa-doa yang dari Nabi SAW yang apabila terus-menerus diucapkan, insya Allah dengan tulus ikhlas, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, dan menunjukkan hatinya untuk terbuka, menunjukkan kepala dan akalnya untuk tidak menjadi akal yang lemah, untuk menjadi yang kritis sehingga dia mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian apabila kita membaca lagi ucapan para ulama terkait dengan ini ya, kita baca ucapan daripada Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Qadir. Jadi beliau sebutkan al-muta'assib wa in kana basaruhu sahihan fa basiratuhu amya. Orang-orang yang ta'assub walaupun ilmunya atau walaupun matanya, dalam hal ini ya pengetahuannya ya, matanya sahih, yaitu benar bisa melihat ya, walaupun pandangannya itu betul-betul benar melihat, fa basiratu amya, tapi hatinya itu buta. Jadi orang-orang yang ta'assub itu walaupun pandangan matanya itu sehat, mampu melihat, tapi pada hakikatnya hatinya itu buta. Wa udhunuhu an sama'il haqqi samma, dan pada hakikatnya pendengarannya dari mendengar kebenaran itu samma, tuli. Yadfa'ul haqqa wa huwa yadhunnu annahu ma dafa'a ghairul batil. Menolak kebenaran dan dia prasangka dan dia sangka bahwa itu dia sedang menolak kebatilan. Wa yahsabu annama nasha'a alaihi huwal haq, dan mereka menyangka bahwa apa yang mereka yakini selama ini adalah kebenaran. Ghaflatan minhu wa jahlan, karena akibat lalai dan akibat kejahilan, bima aujabahullahu alaihi minan nadhari as-sahih, karena kelalaian, karena kejahilan dari apa yang diwajibkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecek kebenaran yang sahih. Itu kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Jadi poinnya beliau menyebutkan bahwasanya orang yang ta'assub itu pada hakikatnya walaupun dia bisa memandang matanya, bisa melihat, tapi pada hakikatnya hatinya buta. Lalu kemudian juga pada hakikatnya telinganya pun tuli karena tidak mendengar kebenaran. Dan faktanya orang-orang seperti itu mereka menolak kebenaran, yang mana kebenaran tersebut dianggap kebatilan. Sehingga ketika mereka menolak kebenaran, dia berkeyakinan sedang menolak kebatilan. Dan dalam waktu yang sama juga dia berkeyakinan apa yang ada pada dirinya tersebut itu adalah benar. Dan ini yang banyak terjadi ya. Akibat apa? Yang terakhir kata beliau, ya akibat lalai dan jahil dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu menuntut kebenaran yang sahih, yang menuntut ilmu dan seterusnya. Karena kan itu ibarat dalam tempurung itu apa? Ya, kata dalam tempurung gitu kan, ibarat kata dalam tempurung. Ya, namanya tempurung itu sempit ya. Apa yang ada dalam tempurung itu saja yang dianggap benar. Itu naudzubillah min dzalik. Dan ini fakta keadaan daripada orang-orang yang ta'assub. Jadi menganggap dirinya benar sendiri, kemudian apa yang dia bela itu dianggap sedang membela kebenaran dan seterusnya. Ya akibatnya apa? Akibat lalai dan jahil ya daripada mencari kebenaran. Oleh karena itu pentingnya menuntut ilmu tersebut untuk membuka itu semua. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang jahil, tergolong orang-orang yang lalai.
Begitu juga apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Kata beliau, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, banyak nama Imam Ibnu Hajar, ya. Ada yang terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Al-Haytami. Ada juga ini pakai ta. Ada juga Al-Haythami pakai ta. Ala kulli hal, ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, kullu man ta'assaba li imamin walam yasir ala siratihi fadzalikal imamu huwa khasmuhu wa min jumlati al-muwabbikhina lahu. Setiap orang yang ta'assub kepada seorang imam dan dia tidak mengikuti imam tersebut dalam ajarannya, fadzalikal imam, maka imam tersebut nanti di akhirat menjadi musuhnya. Wa min jumlatil muwakhibi wa min jumlati al-muwabbikhina lahu, dan termasuk orang-orang yang akan mencelanya. Jadi imam yang dimaksud di sini ya tentu imam yang betul-betul mengikuti Al-Qur'an dan sunnah tentunya. Imam yang betul-betul pemahamannya benar, bukan imam yang sembarangan, ya. Maksud imam yang betul-betul mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Nah, orang-orang yang ta'assub kepada imam tersebut, jika dia tidak mengikuti kebenarannya, dia tidak mengikuti sirahnya, perjalanannya, maka tentu imam tersebut akan menjadi musuhnya. Beda cerita lagi kalau imam-imam tersebut ya memang murid-muridnya ta'assub, lalu kemudian memang mengikuti cara imam-imam tersebut, ya nanti mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan saling tuntut tentunya. Mereka akan saling tuntut. Yang mengikuti akan menuntut yang diikuti, yang diikuti akan menuntut yang mengikuti, dan saling mereka berlepas diri daripadanya. Kemudian yang terakhir kita nukilkan ucapan daripada Al-Imam Az-Zurqani dalam kitabnya Manahil Al-Irfan di sini. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, wa'lam, ketahuilah, anna hunaka afrodan bal aqwaman, bahwa di sana ada orang-orang atau bahkan kaum, kata beliau, ta'assabu li araihim wa madzahibihim, mereka ta'assub kepada pendapat mereka dan pendapat mazhab-mazhab mereka. Wa za'amu, dan mereka mengklaim, mereka mengatakan, anna man khalafa hadhil ara wal madahib kana mubtadi'an muttaba'an li hawahu. Jadi, dan mereka mengklaim, mereka mengatakan bahwa barang siapa yang menyelisihi pendapat-pendapat ini dan menyelisihi mazhab-mazhab ini, mereka termasuk mubtadi', ahlu bid'ah yang mengikuti hawa nafsunya. Ini ada orang seperti ini. Sampai demikian taraf ta'assubnya, yaitu ta'assub kepada pendapatnya sendiri, ta'assub kepada mazhabnya sendiri, lalu kemudian akibat buah daripada ta'assubnya mengatakan, berpendapat bahwa selain daripada atau yang keluar atau yang tidak sependapat dengannya, tidak sependapat dengan mazhabnya, itu dikategorikan, digolongkan mubtadi', yaitu ahlu bid'ah, muttabi'an li hawah, yaitu mengikuti hawa nafsu. Kemudian kata beliau, walau kana muta'awwilan ta'wilan sa'ighan yattasi'u lahu dalil wal burhan ka'anna ra'yahum wa madhhabahum huwal miqyas wal mizan. Walaupun pendapat-pendapat tersebut ya itu adalah pendapat yang boleh seseorang ikhtilaf di situ. Jadi intinya pendapat yang dibenarkanlah berikhtilaf di situ, karena kalau kita melihat ya ada pendapat yang memiliki dalil tersendiri gitu ya, sehingga bisa dijadikan sebagai pendapat yang diterima. Tapi ada sebagian pendapat yang memang tidak ada dalilnya langsung, sehingga itu tidak menjadi pendapat yang bisa diterima. Nah, kata beliau, walau kana muta'awwilan ta'wilan sa'ighan yattasi'u lahu ad-dalil wal burhan. Walau dia berpendapat dengan pendapat yang ada dalilnya gitu ya, yang ada dalilnya,
Kemudian kata beliau, ka'anna ra'yahum wa madzhabahum wal miqyas wal mizan. Seolah-olah, seakan-akan pendapat mereka ini dan mazhab mereka ini adalah miqyas, ukuran, wal mizan dan timbangan. Jadi ukuran dan mizan, ukuran dan timbangan kebenaran. Ukuran dan mizan kebenaran. Nah, jadi kalau kita ulangi ya ucapan beliau, jadi mereka ada di sana orang-orang yang ta'assub ya kepada pendapatnya sendiri, ta'assub kepada mazhabnya, dan mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak mengikuti pendapatnya, tidak mengikuti mazhabnya adalah mubtadi', ahli bid'ah yang mengikuti hawa nafsu. Nah, walaupun orang yang menyelisihinya, walaupun orang yang menyelisihi pendapat mereka tersebut itu memiliki dalil-dalil tersendiri. Jadi mereka tidak menyelisihi semata-mata menyelisihi hawa nafsu, tidak, tapi ada dalil-dalil sendiri. Tadi kita sebutkan pendapat-pendapat yang memang ikhtilaf di situ. Yang mana kalau pendapat-pendapat yang mukhtalaf, yang ada dalil-dalilnya tersendiri, masing-masing pendapat ada dalilnya, itu kan patutnya berlapang dada, itu tidak? Berlapang dada. Ini walaupun yang menyelisihinya itu memiliki dalil, gitu ya, tetap saja dikatakan itu mubtadi' atau ahlu bid'ah atau mengikuti hawa nafsunya. Seakan-akan kata beliau, pendapat dan mazhabnya adalah menjadi ukuran dan timbangan kebenaran. Au ka'annahul kitab was sunnah wal islam, atau seakan-akan pendapatnya ini adalah setara dengan kitab dan sunnah dan bahkan agama. Wa hakadha istazallahumus syaitan wa a'mahum al-ghurur. Dan demikianlah syaitan menggelincirkan mereka dan menutupi mata-mata mereka, hati-hati mereka dengan ghurur, dengan kesombongan. Jadi orang seperti ini ada kenyataannya. Di zaman beliau sudah ada, apalagi di zaman kita sekarang. Ada yang mengucapkannya, ada yang tidak diucapkannya, ada yang mengucapkan hanya sekedar di majelisnya saja, dan seterusnya. Jadi ukurannya adalah sekali lagi kita punya ukuran Al-Quran dan Sunnah, titik, itu saja. Dan juga manhaj salaf. Lalu kemudian kalau ada orang yang mengatakan, bukankah ucapan-ucapan seperti ini itu juga kalau kita melihat daripada orang yang mengklaim diri mereka mengikuti manhaj salaf, itu ta'assub kepada diri mereka dan seterusnya apa tidak? Nah, kita jawab bahwasanya di awal sudah tadi kita sebutkan ta'assub itu ada dua. Ada ta'assub yang terpuji, ada ta'assub yang tercela. Yang terpuji apabila ta'assub berpegang teguh gitu ya, kokoh di atasnya, di atas memang sudah ada dalilnya, Al-Quran dan Sunnah, dan juga manhaj salaf, para sahabat dan tabi'in berjalan di atasnya. Kalau ta'assubnya berada di atas di situ, maka tentu terpuji. Lalu kemudian kalau ada yang menyelisihi daripada manhaj atau pegangan tersebut, dilihat apakah penyelisihannya jauh sekali atau memang penyelisihannya dekat karena mungkin mereka ada takwil, mereka ada pendapat lain dan seterusnya. Maka dilihat kalau penyelisihannya itu jauh sekali sehingga memunculkan amalan-amalan baru yang kita kenal dengan amalan bid'ah memang, maka ya tentu kita akan sebutkan itu bid'ah dan akan sebutkan dia itu pengikut hawa nafsu karena memang penyelisihannya sangat jauh sekali, sangat jauh. Tapi kalau penyelisihannya dekat, gitu kan, dekat, lalu kemudian dia juga ada alasan-alasan, mungkin dalil ada juga, tapi pemahamannya yang keliru, gitu ya. Ya tentu ini beda sikap kita dengan yang jauh tadi. Beda sikap kita dengan yang jauh tadi. Jadi ini kita sebutkan ya keliru, namanya juga suatu pendapat ya. Yang namanya pendapat ya mesti ada yang benar, mesti ada yang salah. Mesti ada pendapat yang kuat, mesti ada pendapat yang lemah. Mesti ada pendapat yang rajih gitu kan, ada pendapat yang marjuh dan seterusnya. Jadi kita ukur dengan ukuran ilmiah tentunya. Nah, yang dibahas oleh para ulama yang tadi kita baca satu persatu daripada ucapannya, yaitu adalah memang dia tutup mata, tutup telinga, dan ibarat kata dalam tempurung. Itu dia, ibarat kata dalam tempurung. Jadi tempurungnya itu dianggap segala-galanya. Apa yang dilihat di atas, di bawah, di kanan, di kiri, ya memang tidak akan jauh yang namanya tempurung ya. Tempurung itu memang seberapalah tempurung itu, tempurung kelapa lah gitu kan. Tak luas dia. Itu saja penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Tapi akibat
daripada pandangan tempurung yang sempit tersebut, dia sangat-sangat percaya diri untuk mengatakan siapa saja yang menyelisihinya itu tersalah, tersesat dan seterusnya. Jadi ucapan-ucapan seperti ini ya masing-masing kelompok itu bisa menggunakannya. Ya, bisa menggunakannya. Jadi ucapan-ucapan seperti ini juga bisa diucapkan oleh kelompok ini, gitu kan? Ya. Ucapan seperti ini bisa diucapkan oleh kita. Namun kita ucapkan ucapan-ucapan seperti ini memang ucapan para ulama ya, ucapan para ulama. Maka ucapan para ulama untuk menilainya adalah kebenaran tadi. Sejauh mana seorang mengikuti kebenaran, maka sejauh itu dia berhak mengucapkan ucapan ini. Ya silakan saja klaim sendiri gitu kan, tepuk tangan sebelah tangan saja tak masalah pun. Lalu kemudian sering kita sebutkan mengklaim diri ada hubungan spesial dengan Laila pun tak masalah juga gitu kan, karena kullun yadda'i waslan bilaila. Ya, setiap orang itu mengklaim dirinya ada hubungan spesial dengan Laila. Tapi Laila ujung-ujungnya la taqirru bidzaka. Tapi Laila ujungnya tidak mengakui hubungan-hubungan yang diklaim oleh orang-orang tersebut. Nah, jadi ucapan yang kita baca tadi daripada ucapan para ulama silakan saja diucapkan oleh kelompok-kelompok manapun ya, karena dia mengklaim kelompoknya sahih gitu kan, benar, jadi dia ucapkan ucapan yang tadi silakan saja, tapi tetap di hadapan kita ukuran kita adalah dalil. Ya silakan Anda berkuar-kuar, silakan Anda berbusa-busa gitu kan, menukilkan ucapan-ucapan yang tadi, tapi tetap kita punya ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah. Sesuai apa tidak kelompok Anda dengan Quran dan Sunnah? Sesuai apa tidak pendapat Anda dengan Quran dan Sunnah? Sesuai apa tidak, sejalan apa tidak manhaj, gerakan Anda dengan Al-Quran dan Sunnah? Sesuai apa tidak keyakinan Anda dengan Quran dan Sunnah? Ya, kalau sesuai, maka ya berhak Anda mengatakan apa yang diucapkan oleh ulama-ulama ini. Tapi kalau tidak sesuai, berarti ini adalah bumerang bagi Anda sendiri. Jadi karena itu sekali lagi, itulah akhwat jamaah semua yang rahmatullah azza wajal, ta'assub, lalu kemudian taklid buta yang pernah kita bahas, sekali lagi itu adalah penyakit dalam diri seseorang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu semua dijauhkan ya pada diri kita, dan tetap kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran ini sampai akhir hayat kita nanti. Taib, melihat waktu ya, jadi kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah kita akan bahas pembahasan berikutnya atau poin berikutnya pada pertemuan depan biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk kita sebagai orang awam, kita nggak ada pilihan selain ta'assuf, Ustaz ya? Iya. Artinya taklid dengan yang mahmud. Iya. Jadi apa itu marhalah atau tingkatannya itu kan taklid dulu. Taklid. Jadi bagi orang awam dibolehkan taklid, mengikuti. Mengikuti ya tidak sedetail-detail taklidnya orang yang berilmu. Lalu kemudian setelah dia taklid mengikuti, tetap ya akal itu kita gunakan. Walaupun seorang yang awam, akal itu tetap kita gunakan untuk kita cek ukuran-ukuran gitu kan, apa bahasanya SOP lah ya, dalam mentaklid gitu kan, boleh kalau kita sebut SOP pun ada juga lah gitu. Jangan mentang-mentang kita awam lalu kemudian kita taklid tidak ada SOP-nya. Jadi minimal kita tengok walaupun ya ini ada apa tidak dalilnya gitu kan. Lalu kemudian kita tengok istiqomahnya ustadz tersebut gitu kan, di atas sunnah apa tidak begitu kan. Walaupun misalnya secara ilmu mungkin masya Allah tinggi gitu, secara dalil masya Allah boleh ustadznya kan, oke lah gitu. Tapi SOP kita tak masuk. Kenapa? Karena ustadznya isbal lah kan, karena ustadznya tidak memelihara jenggot lah. Itu adalah bagian SOP yang ringan bagi kita orang awam. Atau merokok misalnya kan, atau merokok misalnya. Walaupun dia ucapannya bagus ya, setiap ucapan dalil dan seterusnya, tapi tak masuk SOP kita gitu kan sebagai orang awam, ya sudahlah kita tinggalkan dia. Itu marhalah taklid.
Kalau rupanya setelah kita taklid, SOP masuk dan seterusnya, taklid rupanya memang betul-betul nih Ustadz sunnah gitu kan, dari segi ucapannya, dari segi amalannya sunnah. Berarti bolehlah kita ta'assub di situ. Jadi marhalah tingkatan awalnya adalah taklid dengan SOP yang tadi, lalu kemudian marhalah berikutnya adalah ta'assub. Itu boleh. Itu menunjukkan bahwasanya bukan termasuk du'afa al-uqul, bukan termasuk orang-orang yang lemah akalnya. Gitu. Tapi kalau tidak ada SOP dan seterusnya berarti du'afa al-uqul, yaitu lemah akalnya. Walaupun dia pandai sebetulnya. Namun taksub itu bukan taksub abadi. Bila dia melakukan penyimpangan. Iyalah. Jadi ta'assub yang dimaksud di situ ketika dia taklid kepada seseorang, begitu kan? Dan sesuai dengan SOP-nya, dan dia tentu mengamalkan apa yang dia dapatkan daripada orang yang dia taklid tadi sesuai dengan dalil, ya dia pegang dalam posisi dia ta'assub seperti itu, maka mahmud, terpuji. Tapi perkara ustadznya tadi apakah dia istiqomah dan seterusnya kan tak ada yang menjamin ya. Selama dia hidup, itu tak ada menjamin orang itu tak terkena fitnah. Tapi apa yang kita pernah ambil dari ucapannya yang berdasarkan dalil tadi, maka kita boleh ta'assub kepadanya. Tadi Ustaz yang Imam Burqani itu Ustaz yang taklid mazhab itu pun sama juga ya? Sama juga. Dia orang tak jalan dengan contoh Syafi'i apa Dia salahkan. Ada juga. Kan kalau misalnya kita balik gitu kan di Nusantara ke Malaysia ke apa kan, kalau dia Syafi'i. Bunuh ke apa terus dicapnya gitu. Capnya itu dah maksud Imam Zarqani tadi. Itu dia. Sebab ada orang yang memang ekstrim ya, dan itu ada juga orang yang ekstrim yang kalau kita ditengok tak kunut, ada dia sebut kita Wahabi kan, itu ekstrim. Padahal kita punya dalil kenapa tak ada kunut, kenapa tak kunut. Jadi walaupun orang itu ada dalil tersendiri, ada hujah tersendiri, tetap saja dikatakan sesat olehnya. Maka sebab itu kata beliau seakan-akan atau seolah-olah pendapat mereka dan mazhab mereka itu menjadi ukuran dan timbangan kebenaran. Dan bahkan seolah-olah pendapat dan mazhab mereka itu selevel dengan Quran dan Sunnah, gitu kan. Jadi kalau menyelisihi, maka ya sudah, ini ukuran kebenaran, ya itu dah aswajanya, gitu kan. Aswaja, ukuran kebenaran, gitu kan. Jadi kalau tidak mengikuti aswaja, maka tidak benar. Tidak mengikuti mazhab Syafi'i, maka tidak benar. Ini adalah bagian daripada ta'assub madhabi, ta'assub kelompok yang apa yang beliau sebut di sini. Itu namanya ta'ifah. Itu berkelompok-kelompok yang didasari atas ideologi, atas keyakinan. Jadi itu sangat-sangat berbahaya. Ta'assub sama taklid itu sama aja. Lain. Dalam definisi ya. Jadi ta'assub itu adalah hasil buah daripada taklid. Buah daripada taklid. Ya. Karena tak semua orang yang taklid itu ta'assub. Dia taklid pada imam tapi dia tak ta'assub. Tapi kalau orang yang ta'assub itu sudah confirm taklid. Sudah confirm taklid dia. Sebab itulah awal daripada ta'assub itu taklid. Masih sangat banyak yang berpikiran bahwa kita harus bermazhab satu mazhab aja gitu. Iya, jadi perkara mazhab itu fikih ya terutama ya, fikih terutama. Mereka tidak paham. Jadi mazhab ini adalah mazhab-mazhab yang ada, yang 4 terutama ya. Kalau di zaman dahulu kan mazhab itu banyak. Cuma yang tersisa di akhir zaman ini 4 saja. Ya, kalau tidak kan semua imam-imam yang dahulu kala itu kan semua punya mazhab tersendiri. Nah, mazhab itu kan metodologi dalam memahami fikih terutama. Metodologi dalam memahami fikih. Maka oleh karena itu, bagi penuntut ilmu yang spesialis ya, agama lah, maka tentu dianjurkan untuk belajar agama fikih terutama melalui metodologi. Kalau tidak memiliki metodologi manhaj ya, artinya cara yang betul, maka dikhawatirkan dia tidak akan memahami permasalahan itu dengan pemahaman yang luas, pemahaman yang benar. Jadi bagi penuntut ilmu, itu memang dia mesti belajar satu mazhab dalam fikih. Tapi tetap jangan ta'assub itu ya. Tapi kita berbicara metodologi,
memahami fikih bagi orang-orang yang kuliah, bagi orang-orang yang mulazamah, bagi orang yang memang spesialis lah di situ, gitu menuntut ilmu betul-betul, maka dia harus ada mazhab yang dia pelajari. Kalau tidak nanti dia tak terarah dia punya ilmu. Dia ambil ini pendapat, dia ambil ini, dia gabung-gabungkan pendapat seolah-olah dia pandai. Kan? Dalam satu permasalahan misal mazhab fulan mengatakan nih, mazhab fulan mengatakan ini. Itu kalau itu udah expert. Itu sudah pandai itu. Marhalah yang awal sekali orang itu harus satu-satu dulu belajar gitu. Itu kalau yang spesialis. Tapi kalau kita orang awam ya tidak ada. Oleh sebab itulah mengklaim diri mengikuti mazhab tertentu itu ada klaim yang salah. Ya, jadi seseorang yang berhak mengklaim diri dia mazhab misalnya Syafi'i, ana Hambali adalah mereka-mereka yang tahu betul rumah tangga daripada Syafi'i itu. Tahu betul dapurnya, istilahnya kan, dapurnya. Ini tak tahu dapur orang begitu kan udah klaim itu adalah rumah saya kan. Itu masalah. Ya, itu keliru. Ya. Jadi orang ini rumah saya gitu kan, tapi ditanya itu berapa tiangnya di situ ya? Dapurnya di mana arahnya? Berapa jumlah biliknya di situ? Dia tak tahu. Jadi rumah saya tapi baru beli gitu kan. Ya, hatta baru beli pun ditengok-tengok dulu lah berapa biliknya kan, berapa tempat tidurnya, berapa ininya. Ini tiba-tiba saja langsung klaim mazhab saya Syafi'i. Ditanya apa? Usul. Syafi'i itu apa? Gitu kan? Kitab-kitabnya Syafi'i itu apa? Begitu. Dan seterusnya dia tak tahu, tak paham. Dia tak sesuai untuk mengklaim diri dia sebagai mazhab-mazhab tertentu. Jadi kan itu kalau mazhab kita orang-orang awam ini adalah mazhab ustadz itu sendiri. Ketika kita bertanya gitu kan, kemudian dijawab oleh seorang ustadz, maka itulah mazhabnya. Karena mazhab dalam makna bahasa adalah kan tempat pergi, tujuan. Itu makna mazhab dari kata zahaba kan. Zahaba kan pergi. Zahaba yadhhabu zahibun madhabun gitu kan. Pergi kemudian madhabun tempat pergi. Tempat tujuan, destinasi lah begitu kan. Jadi bagi kita orang awam pendapat ustadz itulah mazhab kita. Tempat kita pergi di situ. Tapi bagi orang yang spesialis dan seterusnya, ya maka tempat perginya mazhabnya adalah itu Syafi'i, Hambali dengan segala semua ilmu-ilmu yang ada di situ. Maka mengklaim diri dia seorang Syafi'i, seorang Hambali, seorang Hanafi itu sebenarnya klaim yang berat. Berat sekali. Samalah juga kalau kita kiaskan dengan orang yang mengikuti partai-partai itu kan. Ya mengaku dirinya partai fulan tapi siapa ini ketua umumnya gitu kan, dia tidak tahu ya gimana tuh. Dan seterusnya. Tapi kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.